kami turun langsung ke lapangan dan movement ini termasuk yang paling Jadi topik populer ya yang selalu yang paling dicari ya. trending, apalagi sekarang apakah anak muda atau orang sudah berkeluarga juga banyak permasalahannya tentang ya gagal move on. Namanya di pikiran bawah sadar, di pikiran bawah sadar itu punya satu sifat, yaitu mudah untuk memaafkan tapi tidak mudah untuk melupakan. Ya. Mudah memaafkan tapi Tapi tidak mudah untuk tidak melupakan. ikhlas. Move on itu bisa dikatakan berpindah dari satu hati ke lain hati. Dalam artian mungkin karena ada permasalahan sehingga dia break up, putus dengan seseorang, akhirnya dia mencari orang yang lain untuk dijadikan pelabuhan cintanya. Jadi kita manusia ini secara umum punya dua jenis pikiran. Ya, ada namanya pikiran sadar, ada namanya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu apa sih? Jadi pikiran sulit untuk mengingat dan gampang untuk melupakan. Itu sifat dari pikiran sadar ya. Sulit untuk mengingat, gampang untuk melupakan. Nah, ketika ini kita gunakan, anggaplah saja dalam proses pembelajaran, itu bedanya. Ketika sesuatu yang berkesan, maka dia masuk di pikiran bawah sadar. Oh, yang kayak momen gitu ya. Jadi semua yang berkesan seperti itu masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi kayak sesuatu yang spesial gitu. Betul. Ada lagi, sama dengan kasus move on ini ya. Ditinggalkan, diputusin, diselingkuhi, sama dengan sakit. Ya kan? Itu program. Coba andainya dari nenek moyang kita dulu ditinggalkan, diputuskan, diselingkuhi, sama dengan tegar. Oke, jadi itu apa yang kita dapatkan sama secara terus-menerus dan kita yakini akan menjadi program dari program kita, dan program itu akan merespon apapun yang terjadi. Jadi kalau kita selama ini diprogram dengan baik dan benar, sebenarnya tidak ada yang namanya kesakitan. Assalamualaikum, balik lagi di channel Daily Life di NTV. Nah, hari ini seperti video sebelumnya, saya bahas tentang gimana sih caranya bisa move on dari kisah cinta yang kandas di tengah jalan. Begitu. Jadi hari ini kita lanjut part 2-nya dan kita tetap masih bersama Mr. Anhar. Oke. Dia seorang psikologis, hipnoterapis. hipnoterapis. Baca hipnoterapis sebenarnya, bukan psikolog. Oh, mempelajari dasar-dasar psikologi melalui hipnoterapi. Hipnoterapis. Jadi jadi ini termasuk aku sangat beruntung bisa berbicara dengan pakarnya langsung ya. Alhamdulillah. Jadi kita bahas tentang gimana sih caranya, kenapa move on itu selalu gagal ya? Iya, sulit ya. Betul. Jadi yang banyak yang bagian sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada pikiran salah, ada pikiran bawah sadar. Nah, bagian yang belum sempat saya bahas di part 1 itu adalah ada lagi satu yang menjadi isi dari pikiran bawah sadar, yaitu emosi. Tadi kayak marah gitu. Ya, jadi emosi itu ada terbagi dua ya, ada emosi positif atau emosi negatif. Ketika emosi positif itu misalnya cinta, kasih, sayang, rindu, bangga, itu namanya emosi yang positif. Kemudian ada namanya emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu sedih, marah, kecewa, sakit hati, cemburu, posesif itu adalah emosi yang negatif. Kalau malas malas itu masuk ke dalam kebiasaan. Jadi ketika emosi itu masuk di pikiran bawah sadar, penyebabnya adalah atau konsekuensinya adalah yang namanya perasaan yang kuat sulit untuk dilupakan. Kan kemarin kita sudah bahas bahwa pikiran bawah sadar itu sifatnya adalah sulit untuk melupakan, gampang untuk mengingat. Nah, emosi masuk di pikiran bawah sadar. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang masuk dalam emosi alias masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka sulit untuk dilupakan. Itu penyebabnya. Apalagi yang paling umum itu sedih sih sebenarnya. Iya. Nah, semuanya sih, anggap misalnya gini, ketika orang lagi menjalin hubungan, lagi sayang-sayangnya, ya kan? Iya. Betul ya? Pasti semua memori itu akan tersimpan di pikiran bawah sadar.
Oleh sebab itu, anggaplah misalnya ketika kita lagi sayang dengan seseorang, lagi cinta dengan seseorang, kita mengunjungi sebuah kita lagi masa-masa masa-masa momen yang indahnya, maka yang semua akan diingat. Ya. Kayak semacam semuanya bagai ini ya, kita berdua aja gitu. Yang lainnya dunia berdua ya. Jadi kayak semuanya sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas dalam pikiran masyarakat kita. Contoh misalnya, kita tahu di mana tempat favoritnya, di mana spot yang dia sukai, apa warna yang dia suka gunakan. Kemudian pertemuan pertama bahkan kita tahu pertemuan pertama dengan orang yang kita lagi targetin untuk menyatakan perasaan. Kemudian kita sekali lagi bisa hafal aromanya, bisa hadirkan suaranya dan sebagainya, itu karena semuanya terakses di emosi. Sayangnya adalah ketika sesuatu disimpan di emosi, maka dia sulit untuk dilupakan. walaupun itu positif dan negatif. Positif maupun negatif. Jadi semuanya sulit untuk dilupakan ketika dia sudah berkaitan dengan emosi. Nah, emosi ini kenapa juga dikatakan masuk dalam pikiran bawah sadar? Karena dia dikatakan tidak logis. Ada tidak orang yang menggunakan emosinya dan dia bisa menggunakan logikanya 100%, hampir tidak ada. Dan misalnya, kenapa kamu suka sama dia? Orangnya biasa-biasa saja, sudah laki-lakinya biasa-biasa saja, pemalas, biasa berkata-kata kasar, mungkin biasa minum minuman keras dan sebagainya. Kayak toksik gitu ya. Iya, kalau toksik seperti itu. Kenapa kamu masih sayang dan cinta sama dia? Wah, saya sayang sama dia karena pokoknya ada yang saya rasakan dalam hati saya. Ya, itu kan biasa. Karena dia melibatkan emosi. Emosi itu buta, makanya cinta itu buta. Karena dia tidak bisa lagi menggunakan logikanya dengan 100%-nya. Iya, ya, benar ada kata cinta itu buta. Iya, betul. Jadi itu emosi sebenarnya. Iya, jadi ketika kita memasuki dunia emosi itu sendiri, maka kita sulit untuk menggunakan rasionalitas kita sekalipun. Contoh misalnya, seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya. Saking sayangnya, ada ibu misalnya yang akan mengizinkan anaknya untuk melakukan perbuatan yang salah sekalipun. Ada banyak sih beberapa kejahatan juga. Iya, kejahatan. Bahkan ibunya sendiri yang menutup. Cuma lagi ngetren saja di cinta kasih ibu ya. Iya, kasih ibu sepanjang masa. Kasih ayah sepanjang jalan. Beda ya. Beda versi dan cowok ya. Beda. Jadi ketika seorang ibu begitu sayang kepada anaknya, terkadang anaknya melakukan kesalahan pun akan dia maklumi. Ya kan? Ya, karena dia begitu memiliki rasa saya cuma kalau rasanya dia berlebihan, akhirnya dia gampang memaafkan. Jadi emosi itu bisa dikatakan memang bisa dikatakan mengalahkan rasionalitas dan logika. Atau contohnya misalnya kayak gini, pernah tidak dengar orang-orang yang marah, begitu marahnya dia sampai dia bisa menghancurkan barang-barang atau membunuh. Nah, seorang anak yang begitu marah kepada ibunya, akhirnya dibunuh ibunya. Ya, atau melempar kata kasar. Iya kan? Seorang ibu yang begitu stres karena pembelajaran online sekarang, baru anaknya pulang dari sekolah masih pakai baju sekolah, dibunuh karena stres, karena marah. Ya kan? Tidak masuk akal kan? Memang tidak masuk akal. Orang selalu mengatakan, di mana letak logikanya? Memang tidak masuk logika. Yang namanya emosi itu tidak ada yang masuk logika. Atau misalnya, ketika emosi itu diarahkan ke negatif, pernah tidak dengar seorang ayah yang memperkosa anaknya sendiri? Itu peletakan emosi yang salah. Atau seorang saudara laki-laki yang jatuh cinta kepada saudara perempuannya sendiri. Ya kan? Jadi ketika emosi itu begitu kuat, begitu besar, logikanya akan bisa dikatakan ditepis. Semakin kuat emosi, maka logika akan semakin mati. Makanya kalau ada bilang ketika orang marah-marah, memang sulit untuk menggunakan logikanya sendiri. Di luar nalar terkadang dia melakukan sesuatu. Ketika orang begitu marah, begitu emosi. Betul kan? Ya? Jadi kayak kesetanan. Ya, betul sekali. Ada juga orang yang kayak mempercayai kata-kata seorang, terus emosinya benar-benar nggak stabil gitu. Nah, dia kan perkataan juga ya. Nah, kenapa move on susah? Kan pertanyaan itu ya. Kenapa move on susah? Karena move on melibatkan emosi yang sangat kuat. Jadi dia kan tadi Pak Terahan ya, Pak Natwari Terahan ini ada 5. Jadi yang satunya itu, jadi semuanya 6. Apa itu? Tadi poin-poin apa sih itu move on? Pertama tadi apa nih? Ada
persepsi, kepercayaan, kepribadian, Nah, terus apa tadi itu? modulasi rasa sakit misalnya. Iya. Banyak sih Jadi yang tadi. terakhir ini emosi. Ya, di antaranya. Jadi poinnya yang emosi ini yang Iya. susah move on. Di antaranya itu kenapa orang sulit untuk move on adalah karena dia melibatkan emosi yang sangat-sangat kuat. Jadi emosi. Beda dengan orang yang ketika menjalin hubungan tetapi emosinya tidak kuat, pasti kamu sekali move on. Coba baru kenalannya cuma 1 bulan, dan selama 1 bulan dia tidak intens untuk ketemu, ya kan? Begitu dia break up, dia putus tanpa alasan misalnya, atau mungkin dengan alasan pun pasti gampang untuk move on. Karena kenapa? Akses emosinya masih kurang. Menurutnya itu kayak begitu, bucin sama nggak bucin? Udah cinta itu. Ya, bucin itu berarti dia mengakses emosinya begitu kuat. Ya kan ada yang Sensasinya 1 bulan begitu. mengalahkan 12 tahun. Iya, Seperti itu. iya. Karena akses emosinya. Jadi sekali lagi, kenapa move on itu sulit? Karena dia melibatkan emosi yang begitu kuat. Ketika seorang menjalin hubungan dan tidak terlalu kuat melibatkan emosi, yakin saja move on itu gampang. Move on itu gampang karena dia tidak melibatkan emosi yang begitu kuat. Tapi Kalau dia bagaimana? melibatkan emosi, sabar. Jadi, Aku tahu jawabannya nah, sekarang. pertanyaannya bagaimana kalau sudah terlanjur kuat? Iya kan? Masalahnya ketika orang menjalin sebuah hubungan pasti mau serius. Ya pasti dong. Ya kan? Masalahnya orang kalau menjalin sebuah hubungan, sebagian besar orang mengalami ya, masa di mana disebut dengan honeymoon effect. Honeymoon effect itu artinya perasaannya berbunga-bunga, jatuh cinta, kesemaran dimanapun, kapanpun, sehingga sekali lagi dunia Jadi seperti kayak mau busuk kayak apa gitu. dunia rasa milik berdua ya. Jadi seperti itu. Ya. Honeymoon effect itu seperti itu. Aku Kemudian pernah mengalami kayak gitu. ya, oke. Jadi ya aku tahu. Iya, jadi wajar ketika itu terjadi susah move on. Berarti kemarin itu aku benar-benar pakai emosi ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau sudah terlanjur melibatkan emosi yang begitu dalam? Ya. Melibatkan emosi yang begitu kuat. Nah, Wow. ini pembahasannya akan lebih mendalam ya. Jadi ketika dia melibatkan emosi yang begitu kuat, maka disinilah salah satu peran dari hipnoterapi dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Karena ternyata dari pengalaman saya selama 15 tahun di dunia pemberdayaan diri, 9 tahun jadi motivator, saya melihat ada sesuatu yang agak sedikit rancu sih dalam sebuah dunia pikiran. Jadi ketika kita anggaplah misalnya pengalaman saya pribadi, ketika kita menempatkan sebuah motivasi di pikiran sadar, apa lupa, ya, sama sekali lupa. Kalau kita menempatkan motivasi di pikiran bawah sadar, maka dia sulit untuk dilupakan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan hal yang sebaliknya? Bagaimana dengan emosi yang negatif? Move on ini bisa jadi gagal ketika dia tidak bisa melepaskan emosinya. Nah, itu bisa digunakan pendekatan metode hipnosis atau hipnoterapi untuk bisa menghapus. Tapi menghapusnya itu lama, tergantung dari sabar. Minta menghapusnya aku emosi ya. Masih termasuk ya. Termasuk pikiran masa dari itu. Jadi ketika kita masuk dalam dunia hipnosis hipnoterapi, yang namanya emosi itu ternyata bisa dikurangi, bisa diedit, dirubah rasanya. Yang berikutnya bisa dihapus. Menghapusnya juga bisa secara permanen atau bisa secara sementara. Nah, itulah salah satu kelebihannya. Kenapa saya belakangan ini selama 6 tahun belakangan ini lebih menyukai untuk mendalami dunia hipnoterapi, karena ternyata alhamdulillah bisa membantu banyak orang. Nah, jadi tapi kan ada tipe-tipe kriteria seseorang ya, ada yang kayak tertutup, ada yang terbuka. Jadi kalau yang kayak tertutup itu bisa memicu kayak bunuh diri gitu ya? Bisa saja. Karena dia tidak ada penyaluran emosi dengan emosi yang negatif. Banyak kok seperti itu. Cuma yang kita ajarkan kali ini juga adalah bagaimana dia memberdayakan dirinya, memberdayakan hatinya supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dihindari, itu minimal dikurangi. Oke? Ya kan? Karena kalau yang namanya gagal move on sakit hati kan?
Ya. Ya kan? Dan itu banyak yang kayak negatifnya ya. Betul, banyak. Tapi Banyak ada sih negatifnya. yang kayak misalnya gagal move on yang mengarah ke positif. Contohnya Contohnya kayak melakukan kebiasaan apa gitu kan. pelarian. Pelarian. Sebenarnya pelarian itu tidak Kayak misalnya mengganti yang baru. Dia pada kenyataannya adalah ketika dia melakukan pelarian dalam tanda petik dan tidak menghapus memorinya, ujung-ujungnya dia akan tetap ingat. Berarti kayak membuat masalah baru ya. Bukan buat masalah baru, masalah berlapis-lapis. seolah-olah dia menutupi masalahnya, tapi masalahnya tidak pernah betul-betul hilang. Oh jadi kalau kita mencintai seseorang kita harus selesaikan dulu di masa lalu. Kalau dia mau move on, harus selesaikan dulu Oh bagaimana. yang cerita move Iya, on. kalau ceritanya dia move on, dia harus selesaikan dulu perasaannya, baru dia bisa move on. Ketika dia gagal move on, maka yang terjadi adalah dia seolah-olah menutupi. Kayak semacam lubang. Itu sebenarnya semacam lubang yang besar ditutup dengan mungkin semen Cuma kain doang. atau semua kain atau Nggak triplex sampai ke dalam. yang sampai ke dalam, Cuma di luar. yang begitu Ketika berat. terlalu berat hancur, dia akan kembali jeblos. Jadi tidak bakalan bisa keluar dari masa lalu. Itu parahnya orang-orang yang gagal move on. Jadi itu bukan salah satu ya, solusinya ya mencari yang baru. Pelarian itu tidak bisa membuat orang. Apalagi kalian malah balas dendam ya Wah, sama tidak orang bisa, baru terus tidak kalian bisa. malah menyakiti dia dan dia tidak salah ya. Ada klien saya seperti itu Oh ya, mau jadi dia bertanya soal klien nih, ada nggak klien yang benar-benar yang parah, banyak. yang ceritanya paling parah apa sih yang tentang move on itu? Yang parah dari move on adalah ketika yang pertama parah ketika dia move on-nya dijadikan ajang pelampiasan dendam. Buset. Ada satu. Yang kedua, yang parah dari move on adalah ketika dia gagal move on, dia berusaha untuk menjalin hubungan berkali-kali. Ada saya pernah dapat klien 5 kali mencoba untuk menikah, membuka hati, dan selalu gagal. Pada saat hari melamar selalu gagal. Selalu gagal. Pasti ada cara dia lakukan supaya batal lamarannya. Nah itu dia. Ada gagal untuk membuka hati. Terus yang ketiga, yang paling parah dari efek move on itu adalah ketika ini naudzubillah ya, ketika rasa sensasinya sudah berubah, persepsinya sudah berubah. Kayak tadi tanya, saya jatuh cinta sama laki-laki, diputuskan, saya jatuh cinta, diselingkuhi, saya jatuh cinta, diremehkan, saya jatuh cinta, begini, saya jatuh cinta, diselingkuhi, ujung-ujungnya, yang namanya laki-laki semuanya buaya. Saya tidak pacaran sama laki-laki. Iya, awalnya yang parah ketika dia sudah berubah rasanya. Kayak tadi seperti kasus lesbian yang tadi saya jelaskan, itu sih yang agak ketika parah, dia sudah berpindah persepsi, berpindah sensasi, itu lebih parah. Gagal move on, akhirnya sensasinya berubah, persepsinya berubah. Dia tidak lagi menyukai lawan jenis, tapi dia justru menyukai sesama jenis. Itu yang paling parah. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa menangani kasus move on ini harus dengan jeli. Iya ya, Harus saya tahu ya, tidak semudah membalikan harus telapak tangan. serius juga ya. Harus serius. Dan banyak kayak gini ya, waktu di zaman saya, itu kan yang kayak masa pacaran dan cinta itu kan kayak umurnya itu kayak masih di atas 17, itu standar lah. Nggak ada yang namanya move on atau baper, bucin itu nggak ada. Sekarang banyak ABG ini yang masih di bawah umur tapi udah merasakan namanya gagal move on. Nah itu bahaya kayaknya. Iya. Mending deh kalau gagal move on-nya adalah sebelum nikah, tapi kalau setelah menikah, itu parah ya. Iya. Anggaplah saya dia sudah punya istri atau dia sudah punya suami, terus dia gagal move on. Tunggu. Jadi si wanita ini punya suami, punya terus si suami. pria ini punya istri. Ya, anggaplah misalnya. Nah, terus dua pasangan ini dua-duanya itu gagal move on, tapi karena ya biasa kan ada harus menikah di umur ini, kayak gitu ya. Terus mereka melakukan pernikahan, tapi ternyata dia belum bisa move on dari mantan. Itu baru kan? Nanti karena dia sudah menikah, nanti bisa berada kepada rumah tangganya. Jadi yang saya maksud di sini adalah harus memang ditangani dengan serius. Iya sih. Karena efeknya besar. Nah, saya kasih contoh ya. Bisa tangannya seperti ini. Jauh ke depan. Ya kalau saya suruh tahan 1 menit bisa tidak? Bisa. 5 menit? Bisa. 1 jam? Tidak bisa. 1 hari?
Tidak. 1 minggu, Tidak lah. 1 tahun. Ya coba dibuka kembali tangannya. Masih kosong? Kosong kan? Pertanyaannya kenapa tadi waktu disuruh tahan 1 tahun tak bisa? Sedangkan sama aja rasanya ketika kita menahan itu dengan 1 minggu. Sama-sama kosong. Tapi pertanyaannya kenapa tidak bisa? Kira-kira? Istrinya tetap kosong. Kosong. Dan Berarti kenapa tambah lama ini tangan ditahan seperti ini, tambah lama dan tambah berat? Karena sakit. Karena apa? karena beban pada pikiran. Oh, Jadi sebenarnya secara fisik ini kosong, tidak ada beban. Jadi ketika pikiran terbebani, maka yang terjadi adalah efek sakit akan mulai menjalar ke tangan. Pikiran akan mengatakan, wahai tangan, jadilah kamu sakit. dan sampai ke kepala. Iya, dan sampai ke seluruh tubuh akan merespon sakit. Padahal sebenarnya tadi waktu 1 menit Kosong. beban pada pikiran. Nah, bagaimana kalau bebannya bertahun-tahun? Negatif lagi, gagal move on lagi, bisa dibayangkan. Bahaya ternyata ya. Bisa Yang menyebabkan bahaya. sakit secara Yang bahaya ini setelah menikah, benar-benar. bisa menyebabkan sakit secara fisik. Jadi teman-teman kalau kalian mau menikah harus move on dulu ya, kayak gitu. Sebisa mungkin harus Sebisa move on. itu. Tidak Karena bisa move on, nanti datangi bahaya. hipnoterapis terdekat yang ada kenal. Ya, Nah, teman-teman kalau kalian ingin konsultasi, gimana sih caranya bisa move on atau pembahasan yang lain atau penyakit yang lain atau apa? betul. Kalian bisa langsung konsultasi di Mr. Anhar ya. Nanti di deskripsi aku tulis ya. Apa nomor teleponnya, Instagramnya semuanya. Jadi aku nggak pelit tentang informasi. Ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut Jadi ya. Itu tadi tentang bagaimana caranya gagal move on. iya, kenapa orang susah untuk move on? Dan sudah tadi bilang Nah, apa ya? apalagi? Ya sih kalau yang gagal move on yang mantan perhatian gitu kayak gimana sih? Mantannya masih perhatian sama dia. Iya kayak gini nih, kita kan udah putus nih. Terus tiba-tiba entah 1 bulan kemudian, iya dia tiba-tiba Mantannya yang gagal move on. terus ceritanya tuh kita sudah move on, terus si cowok ini datang lagi. Iya. Itu kayak gimana menyikapinya? Kalau- Apakah iya. kita masih mencintai atau kita mau lanjut lagi? Tergantung dari keputusannya. Kalau dia keputusannya adalah betul-betul move on secara total, mencari yang baru, ya sudah. Betul-betul harus dilanjutkan, jangan mencoba menjalin hubungan. yang lama. Nah, tapi kalau misalnya dia tetap mau melanjutkan, boleh. Tergantung dari sekali lagi, tergantung dari keputusan yang Tergantung dia, dari keputusannya ya. yang ingin dia jalani. Pastinya sama-sama ada risiko. Risikonya adalah andainya pun mereka bersama, minimal pasti sudah ada rasa sakit hati. Dan yang namanya sakit hati, kalau sudah pernah sakit hati, maka sulit untuk Dan ini tentang soal membangun kepercayaan. betul kepercayaan itu. Jadi kepercayaan itu yang tadinya 100%, pas setelah putus itu jadi bisa saja 50, 40, dan bisa saja 0. Dan pasti bakal memicu kayak kecurigaan ya. Bisa saja seperti itu. Apalagi kayak perselingkuhan gitu ya. Jadi sekali lagi move on ini betul-betul harus ditangani dengan benar, karena jangan sampai dia merebes kemana-mana. Tadi saya bilang kan, Iya. move on itu bisa membuat orang jadi sakit loh, sakit secara fisik. Oke, move on itu bisa membuat orang sakit secara fisik, malas makan, tidak bergairah, itu kan sakit seluruh badan, bangun Pokoknya di nggak pagi enak hari lah, pokoknya semuanya. lemas, ya kan? Terus kayak tidak rasanya hidup itu bersemangat, udah hambar, hidup sudah bangun hambar. udah mau. Betul kan? Iya. Itu kalau dibiarkan terus menerus, itu penyakitnya bisa jadi parah. Iya. Jadi Betapa- kayak betapa banyak- terganggu di sosial kita juga ya. Betul. Betapa banyak orang yang Kita- gagal move on, akhirnya dia berubah dari ekstrovert menjadi introvert. Satu, berapa banyak orang yang gagal move on, bisa saja dia menjadi seorang psikopat. Ada? Serius. Ada orang yang gagal move on, ketika dia gagal move on maka dia bisa menjadi banyak penyakit yang dia alami, misalnya kenapa ya saya insomnia terus, saya jadi vertigo, Ya, kalau insomnia sih pasti sama ya. ya. Kenapa saya mengalami gangguan pencernaan, sakit mah, kenapa saya jadi mudah sesak sekarang, dulu enggak kayak gini, kenapa saya mudah lemas, kenapa saya jadi rematik misalnya, macam-macam.
Kenapa belakang saya menjadi sakit? Jadi pokoknya benar-benar terganggu ya. Sangat. Jadi move on itu tidak bagus. Gagal move on tidak Gagal bagus. move on itu tidak bagus. Jadi move on itu memang betul-betul harus diambil dengan sangat-sangat baik dan lebih bagus kalau diarahkan dengan tuntutan agama. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin konsultasi langsung dengan Mr. Anhar, Boleh. kalian bisa DM Instagramnya, Facebook, WhatsApp. Nanti saya taruh di description ya. Untuk wilayah Kota Makassar atau Mr. Dalam Anhar Makassar juga boleh. menjangkau ke seluruh Indonesia, Seluruh bahkan ke Indonesia. negara juga bisa. boleh. Boleh-boleh ya, Mr. Anhar ya. Selama menggunakan bahasa Inggris di mana saja boleh. Ya, karena Mr. Anhar ini juga termasuk salah satu Bahasa Inggris. ya. Dia juga sering bikin kayak camp bahasa Inggris ya. Ya English Camp, kita punya program Luar 3 biasa hari ya, bisa Mr. speaking Anhar, English. Banyak lah. Kita biasa bikin workshop hipnoterapi, public speaking, training NLP. Oh ya, mengenai soal workshop nih teman-teman ya. Ini eventnya kapan ya? Oh iya, dalam waktu dekat. Mungkin saja kita akan bikin lanjutan ya. Karena hari ini kita baru bahas kulit-kulitnya, baru mungkin sekitar ya 5%-nya saja lah. Kita akan bikin nanti lanjutan dari ini dalam bentuk Zoom seminar ya, webinar ya. Mungkin ya kita akan buat di Instagram. minggu Nanti kedua, saya update ya di Instagram minggu kedua ya. bulan Maret. Ya, nanti bisa di add dulu Instagramnya. Kemudian setelah itu baru dapatkan informasi selanjutnya. Mungkin minggu kedua tanggal 11 Maret lah ya. Lagi Isra Miraj di situ hari Kamis. Pokoknya kita tunggu banget ya Anhar Foundation nih bikin Insyaallah. workshop tentang move on. Oke. Workshop atau seminar nih? Kita Bedanya? webinar tentang kiat muda untuk gampang move on. Ya, kiat muda untuk move on. Ini luar biasa loh materinya. Iya, materinya hari ini baru paling sekitar 5% lah. Walaupun kalian yang tidak pernah mengalami move on, tapi sebelum kalian mencintai seseorang harus pahami Oh ini. iya betul. Nanti sudah terlanjur cinta, Ya, terus betul. tiba-tiba ditinggalkan, diselingkuhi, dihianati. Jadi perempuan harus tegas, smart. Laki-laki juga ya. Iya, harus mandiri. Ya, benar-benar. Oke. Itu dia pembahasan podcast tentang gagal move on dari Mr. Anhar, hipnoterapis. Hipnoterapis. Ditunggu lagi pembahasan berikutnya dengan cara selalu support channelnya INTV juga Anhar Foundation. Di klik tombol ini ya untuk Anhar Foundation ya. Mungkin Mr. Anhar ini mau menyampaikan sesuatu sebelum kita Oke. tutup. Tentang move on ini mungkin kesimpulan saya seperti ini. Kita kembali kepada prinsip bahwa insya Allah orang setia akan mendapatkan orang setia, orang baik akan mendapatkan orang baik, orang jujur akan mendapatkan orang yang jujur. Begitupun orang-orang yang suka selingkuh akan mendapatkan orang-orang yang tidak selingkuh. Jadi Orang-orang karma yang ya. iya. Jadi memang seperti itulah adilnya Tuhan dalam menjodoh-jodohkan manusia. Jadi andainya Anda mengalami kejadian yang tidak mengenakan saat ini dalam hubungan kita saat ini, tidak usah langsung protes sama Tuhan. Mungkin saja begitulah cara yang Tuhan membuat kita menjadi itu juga. Pengalaman ya. Ya intinya harus selalu terus-terusan sama Tuhan. Setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ya, ada Dan rencana yang kenapa dia menitipkan itu kepada kita? Karena Tuhan yakin kita pasti bisa melewatinya. Kita kembali kepada surah Al-Baqarah yang mengatakan bahwa tidak bakalan kita diberikan sebuah ujian kecuali kita sendiri mampu untuk melewati. Yang salah adalah ketika kita berusaha sama Tuhan, akhirnya kita menyalahkan orang lain lah, misalnya menyalahkan mantan pacar lah, misalnya menyalahkan mantan suami atau istri lah, misalnya. Padahal sebenarnya sekali lagi ada pasti hikmah di balik semua kejadian itu. Ingat, yang setia akan selalu ketemu dengan orang-orang setia. Dan adanya pun hari ini Anda mungkin yang lagi jomblo itu belum laku dalam tanda petik, bukannya Anda tidak laku, tapi belum ada orang yang beruntung mendapatkan Anda. Yeay. Jadi jangan pesimis ya. Tetap semangat. Optimis. Aktivitasnya tetap dijalankan. Jangan terlalu banyak overthinking ya. Mungkin. Yang paling penting sekarang jaga kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan juga ya, karena corona ini udah mulai kayaknya. Iya. Kalau orang selalu berpikir positif, bisa dibilang Iya. semua jenis penyakit termasuk Corona. Oke teman-teman, sekian dulu podcast tentang gagal move on ini. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Salam.